Di Arab, simbol Islam itu sebagai besar adalah berjubah, bersorban seperti Pakistan, seperti di Yaman. Begitu masuk ke sini, ketemunya orang yang tidak berjubah, jubahnya malah dipotong, yang di bawah jadi sarung, yang atas jadi baju kokoh, jadi baju takwa. Kalau masih kain, sisanya ada jadi serban. Maka akhir-akhir ini orang salah faham dengan Islam Indonesia, sehingga ketika salah faham dia tidak mau belajar lebih dalam karena mereka merasa ilmu Islamnya sudah cukup, sehingga ilmu sejarah Islam tidak dipelajari. Untuk menganalisis sejarah Islam Indonesia akhirnya tidak sambung karena ketemu kulit luarnya saja. Tapi kalau sudah belajar dengan sangat komprehensif, maka mereka akan tahu, apalagi belajar ke pondok-pondok, ke kiai-kiai sejarah Islam di Jawa. Karena yang menyebabkan Islam ini berkembang ke seluruh Indonesia itu jasa ulama di Jawa. Namanya Raden Rahmat alias Wali Syekh Sunan Ampel. Jadi kalau berbicara Islam Indonesia, bagaimana membawa Islam yang lahir dari Arab sampai ke sini, jangan sekali-sekali meninggalkan Sunan Ampel. Karena beliau adalah kunci. Beliau punya murid namanya Datuk Ribandang. Nah, Datuk Ribandang ini menyebarkan Islam ke kawasan timur, bertempat di Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi, yang menjadi sebab berkembangnya Islam di Indonesia Timur. Beliau punya anak murid namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Hatib Dahyan. Hatib Dahyan bergerak ke Kalimantan, menjadi sumber berkembangnya Islam di Kalimantan dan menjadi cikal bakal kerajaan Islam se-Kalimantan. Sunan Ampel punya murid namanya Aryo Dila. Aryo Dila atau Raden Hussein bergerak ke Semenanjung, Sumatera, menjadi sebab berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sunan Ampel punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijogo, yang menjadi sebab berkembangnya Islam ke seluruh kedalaman Pulau Jawa. Inilah yang kadang orang nggak mau mempelajarinya. Makanya kadang pangling dengan Islam di Indonesia. Islam datang pertama keluar dari Arab setelah Rasulullah yang paling jauh bergerak ke Basrah, dan Basrah sekarang Irak. Siapa yang ke situ? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu Sayyidina Ali bergerak ke Basrah jadi gubernur, orang Basrah sangat berterima kasih. Sebab apa? Orang Persia adalah orang yang terbaik sebelum Rasulullah, bangsa yang paling beradab sebelum Rasulullah. Tapi kalau pamor, ketika Rasulullah lahir, maka orang Persia sangat menginginkan Rasulullah untuk datang ke Persia, Irak. Tapi Rasulullah enggak datang ke sana. Yang datang menantunya namanya Sayyidina Hussein, Sayyid Ali. Akhirnya Raja Persia namanya Raja Rustam besanan sama Sayyidina Ali sebagai menantu Sayyidina Hussein. Karena Raja Rustam ini masuk Islam, yang sebelumnya beragama Majusi. Orang Majusi punya Tuhan api. Tuhannya ditaruh di bangunan yang sangat tinggi namanya menara. Setelah masuk Islam, bangunan tingginya masih ada, tapi apinya dibuang. Akhirnya punya menara di depan masjid, sehingga orang melihat ini masjid ada menaronya dan bagus. Maka setelah itu hampir semua masjid membuat menara tanpa api Persia, sehingga sampai Surabaya dikenal dengan nama Menara. Nah, kemudian perkembangan Sayyidina Hussein punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Hussein. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram. Meninggal semua, tersisa satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Inilah maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin bergerak keluar Arab, kemudian mempunyai anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Ma'asyiral muslimin, kemudian semakin jauh Sayyid Muhammad Baqir keluar membawa Islam, punya anak namanya Sayyid Jafar Shodiq, punya saudara namanya Sayyid Musa Qadim, dan Sayyid Jafar Shodiq lahir anaknya Sayyid Al-Uraidi. Sayyid Al-Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad, dan semakin jauh keluar punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, kemudian punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib, lalu punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Sayyid Alwi, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Muhammad, punya anak namanya Sayyid Mal Alwi, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Al-Khalsam, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Ar-Mirbat, punya anak namanya Sayyid Alwi Abdul Faqih, punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, negeri Campa.
sama negeri Yaman perang saudara, maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk sebagai juru damai di Kamboja. Jadi bisa dibayangkan, dua kerajaan Hindu berperang, justru juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Orang Hindu saja tawuran, perang, juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Khair. Turun ke tanah Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro sampai Indonesia langsung faham makna ayat Allah, sudah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kurang lebih Allah ingin menjelaskan bahwa kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki perempuan, pria wanita, untuk saling kenal mengenal. Syekh Jumadil Kubro lah yang ketemu dengan bangsa Nusantara yang kecil-kecil, pendek-pendek, rembes-rembes ini. Lalu begitu ketemu dengan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ternyata beliau sampai di sini kaget karena ketemu dengan bangsa kecil-kecil, pendek-pendek, rembes ini, yang mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Bahkan Mojopahit, sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia, punya kitab rujukan politik yang namanya Negeri Kertama, punya kitab sosial yang sangat baik namanya Sutosoma. Rujukan dunia Belanda mengambil kitab negara Kertama, hukumnya dijadikan sumber hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik di dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda.